kita bukan hanya sekedar lancar, tapi sesuai dengan kaidah tajwid sebagaimana dahulu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melafalkan Al-Quran dari lisan beliau. Ya, mohon izin teman-teman ya, di pagi hari ini ya, walaupun ini weekend ya, hari libur kita, tapi jangan sampai kita ada waktu untuk libur dengan interaksi bersama Al-Quran. Jangan sampai ada waktu libur kita tidak berinteraksi dengan Al-Quran ya, gitu. Jadi harus selalu ada interaksi kita dengan Al-Quran. Baik, saya juga izin untuk menjawab salam-salam terbaik dari teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membedah ayat keempat dari surah At-Takatsur ya, dari surah At-Takatsur At-Takatsur Al-Qari'ah, maaf. Dari surah Al-Qari'ah, saya ganti dulu sebentar. Al-Qari'ah ya. Al-Qari'ah. Nah, jadi kita sekarang sudah masuk ke Al-Qari'ah ya. Sekarang masuk ke ayat 4-nya. Oke. Baik, tanpa berlama-lama, kita baca dulu surah Al-Qari'ah ayat 4-nya satu kali saja. Setelah itu kita akan bedah tajwidnya insyaallah satu persatu. Kita mulai dari ta'awudz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Sekali lagi ya, kita baca ya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Waalaikumsalam. Oke. Kita akan mulai pembahasan kita teman-teman sekalian ya. Kita mulai insyaallah ya. Siap, konsentrasi teman-teman sekalian. Baik. Huruf yang akan pertama kita bahas pada ayat 4 dari surah Al-Qari'ah adalah huruf ya. Nah, huruf huruf ya. Ya, yang ini huruf ya namanya. Ya, huruf ya ini dilafalkan persis seperti kita melafalkan huruf y pada abjad alfabet selesai. Ya. Oke, yang selanjutnya harus kita perhatikan, huruf ya di sini dia harokatnya di atas nih, ada baris atas. Nah, baris atas ini disebut dengan harokat fathah. Buat teman-teman yang belum tahu, ini namanya harokat fathah. Nah, kalau ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah atau baris atas seperti ini, maka dia mesti dibaca dengan vokal A. Ya, maka ya-nya dibaca tetap ya, tidak menjadi yi, tidak menjadi yu. Paham ya? Baik, selanjutnya. Huruf ya merupakan huruf yang tipis. Nah, ya ini juga penting untuk teman-teman perhatikan. Teman-teman harus tahu huruf tebal, huruf tipis itu harus teman-teman perhatikan. Huruf ya merupakan huruf yang tipis, ya. Oke. Nah, kalau teman-teman melihat kondisi ada huruf tipis, lalu dia berharokat fathah, maka cara baca yang insya Allah lebih sempurna, itu ya. Dengan cara apa? Dengan cara BMSS. Oke. BM artinya buka mulut, SS artinya sambil senyum. Buka mulut itu untuk menyempurnakan harokat fathah, ya. Sambil senyum untuk menyempurnakan kadar tipis dari huruf tersebut. Nah, maka kalau kita lafalkan teman-teman sekalian, maka pelafalannya seperti ini. Izin saya zoom ya teman-teman sekalian. Nah, kita lafalkan bukan hanya sekedar buka mulut, ya, ini baru tertuntaskan fathahnya, tipisnya belum, maka sambil senyum. Ya, 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 ya bukan ya, tapi ya, ya. Dia dibaca harus senyum, biar tipisnya dapat. Oke, paham ya sampai sana ya? Oke, kita lanjutkan kembali. Itu huruf ya. Catatannya beberapa hal yang teman-teman harus perhatikan ketika teman-teman melafalkan huruf ya berharokat fathah. Paham ya sampai sana ya? Sedikit-sedikit. Lanjut. Selanjutnya, teman-teman sekalian perhatikan. Di sini teman-teman menemukan ada kondisi, perhatikan, wawu, oke, lalu dia dalam kondisi sukun, terus diikuti sebelumnya ada huruf berharokat fathah, ya. Kalau teman-teman menemukan ada kondisi wawu sukun, sebelumnya diikuti fathah,
atau kondisi lain ada ya sukun, ya, sebelumnya diikuti waalaikumsalam diikuti oleh huruf berharokat fathah, maka dua kondisi ini ya disebut dengan hukum atau kondisi namanya lin. Atau teman-teman boleh sebut dengan nama layin, boleh juga. Atau teman-teman sebut dengan harflin, harfulin, huruflin, haraflin, silahkan. Tapi basicnya dia disebut dengan lin atau layin. Ya, itu secara kondisi. Ya, lalu bagaimana cara bacanya? Lin artinya adalah lembut. Oke. Layin artinya adalah lunak. Nah, gitu ya. Apa yang harus dibaca lembut dan lunak? Bagian wawu sukun atau ya sukunnya. Ya, jadi dia dibaca lembut. Yauma, ya. Terima kasih supportnya Bunda Di ya. Yauma. Jadi dia lembut. Yauma. Yauma. Jangan sampai yauma. Gitu ya. Jadi dia lembut. Yauma. Ya, paham sampai sana ya? Itu yang disebut dengan lim. Jadi bacaan yang lembut. Ya. Dan pastikan teman-teman sekalian, maaf nih saya agak serak ya. Oke, pastikan ketika teman-teman melafalkan kalimat yauma, ya, pastikan bunyi wawu sukunnya sempurna bunyi u-nya. Yauma. Ya, harus yang ini. Yauma. Jangan sampai teman-teman lafalkan menjadi bunyi yauma. Nah, ya. Pastikan bunyi wawu sukunnya itu terdengar seperti u. Yauma. Jangan sampai seperti o. Yaoma. Ya, yaoma. Nah, kenapa bisa terdengar seperti huruf o? Ya. Kenapa bisa terdengar seperti huruf o? Karena wawu sukunnya tidak dilafalkan sesuai dengan makhraj. Ya, wawu di sini harus dilafalkan sesuai dengan makhraj. Makhrajnya huruf wawu, tempat keluarnya huruf wawu seperti apa? Oke, perhatikan baik-baik. Ya nih, huruf wawu itu punya aturan. Wawu itu punya makhraj. Makhraj itu apa? Tempat keluarnya huruf. Nah, tempat keluarnya huruf wawu itu dari asyafatain. Asyafatain artinya adalah kedua bibir dengan posisi maju seperti mengucapkan huruf u. Nah, jadi posisi bibirnya maju seperti apa? Nah, seperti ini. Ya, jadi maju bibirnya. Tuh, bibirnya teman-teman betul-betul maju. Jangan sampai tidak maju. Kalau tidak maju berarti teman-teman tidak sempurna wawunya. Nah, contohnya dalam kalimat yang tadi kita bahas. Nih, kalau di sini bibir wawu sukunnya dilafalkan tidak sesuai dengan makhraj, maka yang bunyi itu akan seperti ini. Yauma. Yauma. Contoh, ya saya contohkan nih. Perhatikan baik-baik. Saya izin zoom. Ya. Yauma. Tuh, bunyinya akan menjadi o karena bibirnya tidak monyong. Nah, harus maju karena makhraj huruf wawu itu li syafataini wawu ba'un mim maju bibirnya. Yauma. 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 Ya. Saya senang kalau Pak Ustadz ngejelasin pas surga untuk Ustadz. Amin ya Allah. Amin ya. Doa terbaik juga buat teman-teman sekalian. Paham ya sampai sana ya. Jadi pastikan bibirnya maju. Oke. Lafalkan wawu sukun di sini sesuai dengan makhrajnya. Ya. Paham sampai sana? Kita lanjutkan kembali kalau teman-teman insya Allah sudah paham. Ya. Baik. Kita lanjutkan ya, saya izin hapus. Yauma. Ya. Waalaikumsalam. Wafika barakallah. Ya, Masya Allah. Oke, kita lanjut. Huruf mim. Teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah. Perhatikan. Ini kita sebut dengan huruf mim. Sedikit-sedikit aja. Ya. Huruf mim itu dilafalkan persis seperti kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Selesai gitu ya. Lalu mimnya di sini dia berharokat baris atas. Sret. Baris atas disebut dengan harokat fathah. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, maka dibaca dengan fonem atau vokal A. Gitu kan? Maka mimnya nggak dibaca mi, nggak dibaca mu, tapi dibaca ma. Gitu. Oke? Nah, mim merupakan huruf yang tipis. Ya. Nah, baik. Kalau teman-teman menemukan huruf yang dia termasuk ke dalam huruf yang tipis, dan dia berharokat baris atas atau fathah seperti ini, maka cara bentuk penyempurnaan pelafalannya dengan cara BMSS. Buka mulut sambil senyum. Buka mulut untuk menyempurnakan harokat fathahnya. Wal maftuhu bil fathifham. Sambil senyum untuk menyempurnakan kadar tipis dari huruf tersebut. Maka ketika kita lafalkan, pastikan lafalkannya bukan hanya buka mulut saja.
ma, tapi ma, sambil disenyumkan. Ma, bukan ma, tapi ma. Biar karakteristik tipisnya dapat. Ya. Aku juga cinta Allah Subhanahu wa taala ya Ustaz. Semoga menjadi pahala jariah. Amin insyaallah ya. Oke, jadi kita lafalkan yauma, bukan yauma, tapi yauma. Tipis dia dengan cara sambil senyum gitu. Faham? Jelas? Kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma, gitu ya. Itu baru kita bahas yaumanya doang. Belum, masih panjang perjalanan kita. Nah, gitu ya. Oke. Yauma ya, huruf ya tadi di awal sudah kita bahas, maka di sini kita nggak bahas lagi izin ya. Kita langsung lanjut ke sini. Oke. Selanjutnya kita masuk ke huruf kaf. Nah, melafalkan huruf kaf juga sama sebenarnya, nggak perlu ribet-ribet. Huruf kaf itu dilafalkan seperti huruf K pada abjad alfabet. Kuku, kaki, kakak, kakeku, kaku, kaku. Nah, itu huruf kaf. Selesai. Seriusan deh. Ya. Oke. Tapi yang harus teman-teman perhatikan, kaf di sini, ya, dia punya salah satu sifat yang harus kita perhatikan sebagai bentuk khazanah kita. Dia punya sifat huruf yang disebut dengan hams. Hams itu secara dasar dulu ya. Secara dasar dulu, sifat hams ini, teman-teman sekalian, artinya adalah mengalir nafas. Ya, saya izin tulis. Teman-teman yang mau ikut nulis boleh banget ya. Atau kalau nggak keburu nulis, di foto juga boleh banget. Atau di screen record juga boleh banget. Banyak kok hari ini yang dia nge-screen record, terus di-share lagi di TikTok. Boleh, silahkan ya. Boleh banget, silahkan ya. Free to share, pokoknya silahkan free to share gitu. Oke, kembali lagi. Kaf itu punya sifat hams yang artinya adalah mengalir nafas. Ya. Tapi ternyata hams untuk huruf kaf itu kadarnya bukan dengan kadar mengalir si nafasnya. Terus kadarnya kadar apa, Bang? Oke, kita lihat huruf kaf ya. Perhatikan baik-baik, pelan-pelan. Nih huruf kaf. Perhatikan. Kaf, dia itu punya sifat. Ya. Kaf punya sifat. Salah satu sifatnya adalah hams. Tadi saya jelaskan. Hams itu artinya mengalir nafas. Tapi pengkhususan untuk dua huruf, yaitu huruf ta dan huruf kaf, itu dia kadar hamsnya hanya berupa percikan nafas saja. Cuma dipercikan saja nafasnya. Contoh, kakak, kiki, kuku. Jadi nggak sampai dia berlebihan. Kakak, enggak. Kiki, enggak. Kuku, ek, enggak. Itu berlebihan. Biasa aja. Kakak, kiki, kuku, ek. Ya, kedengeran nggak? Jadi nafasnya dia nggak takaluf. Takaluf itu berlebihan. Mukammalan min ghairi ma takalufi. Sip, jelas sampai sana ya. Nah, sekarang kita praktekkan ke dalam bacaan. Jangan sampai si kafnya itu mengalir nafas. Tapi hanya berupa apa? Hanya berupa percikan-percikan saja kadar nafas yang keluar. Gitu ya, saya izin tulis ya, biar kita nggak berlebihan. Ya, nih contoh. Yakunu, selesai. Yakunu, jangan sampai yakunu. Nah, kalau berlebihan seperti itu, tadi apa istilahnya? Istilahnya adalah takaluf, mukammalan min ghairi ma takallufi. Jangan sampai takaluf ya. Takaluf itu tadi artinya adalah berlebihan. Siapa yang baru tahu boleh komen ya. Di sini kita sama-sama belajar bareng sedikit-sedikit ya, perlahan-lahan, nggak buru-buru. Insya Allah. Oke, lanjut ya. Yakunu. Jadi percikan saja nafasnya. Yakunu. Oke, sip. Jangan sampai yakunu. Jangan sampai berlebihan. Ya, jangan sampai takaluf. Oke, sip. Kita lanjut lagi ya. Sudah paham ya? Jelas ya? Baik, bismillah. Kafnya sudah kita bahas. Sekarang kita lihat kafnya, kita lihat harokatnya. Harokat pada huruf kaf di sini, di atasnya ada simpul seperti angka 9. Waalaikumsalam. Ya, nah, simpul angka 9 tadi kalau harokat baris atas, itu disebut dengan harokat fathah. Nah, sekarang, kalau di atasnya ada simpul angka 9 seperti ini, maka ini disebut dengan harokat apa? Ini disebut dengan harokat dhammah. Nah, ya, disebut dengan harokat dhammah. Ya, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah, simpul angka 9 di atas huruf seperti ini,
maka dia harus dibaca dengan vokal U. Ya, maka kafnya nggak kita baca ka, nggak kita baca ki, tapi kita baca ku. Ya, cara menyempurnakan harokat fathah tadi dengan cara membuka mulut. Sekarang bagaimana cara menyempurnakan harokat dhammah? Wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammi syafataini dhammah. Maju mulutnya atau maju bibirnya. Ya, harus betul-betul maju mulut atau bibirnya. Ya, kalau teman-teman melafalkan huruf berharokat dhammah tapi dia nggak maju mulutnya, maka harokat dhammahnya tidak sempurna nanti. Ya, jadi untuk menyempurnakan harokat dhammah itu tiada lain tiada bukan illa bidhammi syafataini dhammah, kecuali dengan betul-betul memonyongkan bibir. Ya, sekarang saya izin contohkan. Ya, pastikan ketika teman-teman melafalkan huruf berharokat dhammah, contohnya di sini kaf berharokat dhammah, maka pastikan bibirnya betul-betul maju. Yakunu, ku, maju bibirnya. Bukan hanya sekedar yaku, bukan yaku, bukan, tapi yaku, maju bibirnya. Oke, paham sampai sana? Jelas sampai sana? Ya, semoga teman-teman yang sedang belajar bareng-bareng di sini Allah kasih kemudahan dalam belajarnya dan Allah kasih keberkahan keilmuan, ya. Lanjut. Kita lanjutkan. Silakan kalau yang ini sudah ada yang penting, silakan teman-teman langsung foto, langsung di foto aja atau ditulis, ya, atau di screen record juga boleh banget, ya. Oke. Selanjutnya, kaf di sini dia sudah kita ketahui dia berharokat dhammah, lalu kaf dhammahnya bertemu dengan huruf wawu dalam kondisi sukun. Nah, maka di sini ku-nya karena dhammahnya ketemu wawu sukun harus dibaca berapa harokat? Harus dibaca dengan kadar panjang dua harokat, ya, betul? Dibaca dengan kadar panjang 2 harokat, betul ya? Dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Nama hukumnya apa? Nama hukumnya adalah mad tabi'i. Oke, kita tulis ya. Sip. Mad tabi'i. Mad tabi'i itu, teman-teman sekalian, dia bukan hanya ada satu pasang saja. Bukan hanya pasangan dhammah ketemu wawu sukun saja. Ya, tapi ada 2 kondisi lain. Nah, ya saya izin zoom lagi. Ya, saya izin zoom sedikit, seret. Nah, ya. Yang disebut dengan mad tabi'i ada 2 lagi. Bukan hanya dhammah berjumpa dengan wawu sukun, tapi ada fathah dan ada kasroh. Kalau fathah pasangannya dengan si alif, kalau kasroh pasangannya adalah si ya sukun. Nah, 3 pasang ini disebut dengan hukum tajwid mad tabi'i, gitu. Ya. Cara bacanya gimana, Bang? Dilafalkan 2 harokat. 2 harokat itu sepanjang apa? 1 kali ayun. Diayunkan 1 kali. Yaku. Nah, tuh gitu, ya. Yakunu, diayunkan saja. Diayunkan saja cukup, ya. Jelas ya? Jadi diayunkan 1 kali, ya. Sudah, itu adalah kadar panjang 2 harokat. Jangan sampai teman-teman kepanjangan. Yakunu. Ya, jangan. Atau kecepatan. Yakunu. Enggak, ya. Mad tabi'i sama mad asli sama apa? Enggak, Pak Ustadz. Mad tabi'i bagian dari mad asli. Tapi mad asli bukan hanya mad tabi'i. Ya. Oke. Lanjut. Kita lanjutkan lagi, ya. Diayunkan 1 kali. Yakunu. Ya. Kalau sudah terbiasa nggak diayunkan pun nggak apa-apa. Ya, asalkan 2 harokatnya di sini dia tetap terjaga. Kadar 2 harokatnya nggak kecepatan, nggak kurang. Ya, contoh kalau nggak kita ayunkan. Yauma yakunu. Nah, itu tetap gitu nggak kita ayunkan. Waalaikumsalam. Itu nggak kita ayunkan, tapi tetap dia sempurna 2 harokatnya. Gitu loh. Tetap dia sempurna 2 harokatnya. Ya. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Saya izin hapus dulu ya. Saya izin hapus dulu. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, ya. Yauma yakunu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke huruf berikutnya. Oke, perhatikan teman-teman, di sini kita menemukan ada huruf yang nama aslinya adalah huruf nun. Ya. Cara melafalkan huruf nun ini sama persis seperti kita melafalkan huruf N pada abjad alfabet. Selesai, ya. Nunnya di sini berharokat dhammah, ya, maka dibaca dengan vokal U, ya. Maka nunnya nggak dibaca na dan nggak dibaca ni, tapi dibaca nu. Cara menyempurnakan harokat dhammah dengan cara maju mulutnya, ya.
Oke, saya ganti pakai mm saja ya, kodenya ya, maju mulutnya ya. Wa kullu madmumin falan yatima ila bidhammi syafataini doma. Yauma yakunu. Nah, dua-duanya ini dhammah maju bibirnya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, nah, perhatikan dari nu, seret kita langsung masuk ke huruf nun bertasydidnya. Kenapa? Karena di sini, perhatikan, karena di sini ada kondisi yang sering kita sebut dengan alif lam apa? Alif lam syamsiyah. Ya, betul? Nah, ada yang bilang asyamsiyah boleh. Ada yang bilang idgham syamsi pun boleh. Ya, nah tapi keumuman kita menyebutkan ini dengan kondisi alif lam syamsiyah. Ya. Baik. Nah, apa itu alif lam syamsiyah? Ketika teman-teman menemukan ada bentuk seperti alif lam seperti ini yang dia saling berdampingan, lalu di atas lamnya atau di setelah lamnya ada tanda tasydid seperti ini, ya. Nah, ini adalah tanda syamsiyah. Maka cara bacanya alif lamnya seolah nggak kita baca. Nah, seolah dihilangkan. Ya, seolah dihilangkan. Makanya dari nun ini langsung masuk ke huruf nun lagi. Yauma yakunun. Nah, langsung dia. Ya, alif lamnya dia dilewat. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman bertanya, kenapa alif lamnya dia ditulis? Kalau nggak dibaca, kenapa harus ditulis dalam tulisan? Karena ada yang namanya kaidah penulisan. Contohnya, dalam bahasa Indonesia, kita punya kosakata tidak tahu. Apakah ketika kita lafalkan, itu kita bilangnya tidak tahu? Enggak. Kita bilangnya gimana? Tidak tahu. Apakah kak dan haknya nggak ada? Nggak ada ya. Ketika dilafalkan, kita bilangnya gini kan? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Nah, mana kak dan haknya? Nah, makanya sama. Dalam bahasa Arab juga ada kaidah-kaidah penulisan yang dia memang nggak dibaca ketika dilafalkan. Tapi kaidah penulisannya nggak boleh dihilangkan. Faham? Ya, itu alasannya. Ya, kenapa alif lam di sini kalau nggak dibaca, kenapa harus tetap ditulis? Karena ada yang namanya kaidah penulisan. Selayaknya kita menuliskan tidak tahu. Kita lafalkan tidak tahu, ditulisnya tidak tahu. Ya, gitu ya. Itu yang ingin saya sampaikan sedikit ke teman-teman. Oke, maka di sini alif lam syamsiyah tandanya adalah tanda tasydid, maka alif lamnya dia ada tapi tidak dibaca. Ngerti sampai sana? Paham sampai sana sedikit-sedikit? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sedikit-sedikit saja, bahasanya pelan-pelan saja biar teman-teman bisa mengikuti. Oke? Sip, kita lanjutkan lagi. Ya, paham? Baik, alhamdulillah. Yakunun, langsung ya, jangan dipanjangkan nu-nya, langsung. Yakunun. Nah, sekarang teman-teman, di sini perhatikan baik-baik ya. Ada huruf nun tapi dia bertasydid. Ya, ada huruf nun di sini. Ini huruf nun tapi dia bertasydid. Nah, kira-kira ada hukum apa di sini? Nun bertasydid atau dalam kondisi lain ada mim bertasydid. Nah, dua kondisi ini sering kita sebut dengan kondisi gunnah. Ya, disebut dengan kondisi gunnah. Saya izin tulis di atas ya, gunnah. Ada yang bilang dua kondisi ini disebut dengan gunnah asliyah, ada. Ada yang bilang wajibul gunnah, ada. Ada yang bilang gunnah akmal, ada. Ada yang bilang gunnah musyaddadah, ada. Ya. Nah, oke, tapi basicnya dia adalah gunnah. Ya, oke. Sekarang, betul nggak gunnah? Sepakat nggak kita sampai sini? Gunnah ya, nun bertasydid dan mim bertasydid itu gunnah. Sepakat sampai sini? Waalaikumsalam. Selamat bergabung. Buat teman-teman yang baru gabung, selamat bergabung ya. Oke. Sepakat ya? Sepakat gak nih? Kalau nggak sepakat, kita diskusi dulu nih. Sepakat. Baik. Nah, sekarang arti gunnah itu apa? Arti gunnah itu artinya adalah dengung. Nah, ya. Indikator dengung itu ada seperti apa, Bang? Ya, indikator dengung itu ada dua. Suaranya dia masuk ke rongga hidung atau sering disebut dengan al-khoisyum. Kalau suaranya masuk ke rongga hidung, maka akan menghasilkan suara yang sengau pada akhirnya. Oke? Ya. Paham? Jadi, gunnah artinya adalah dengung. Indikator dari dengung ada dua indikasi.
Yang pertama suaranya masuk ke rongga hidung, yang satu lagi hasilnya akan menghasilkan sifat hasil suara yang sengau. Oke? Mau kita buktikan nggak? Bener nggak nih gunnah itu dengung suara masuk hidung dan sengau? Cara memastikan gunnah itu seperti apa gimana, Bang? Oke. Contoh misalnya di sini dalam ayat kita menemukan ada nun bertasydid. Panjangkan bunyi an-nya. Panjangkan bunyi an, panjangkan. Ya, panjangkan bunyi an-nya, ya. An, kalau mim panjangkan bunyi am-nya. Nah, ketika dipanjangkan buka tutup hidungnya. Oke, kita buktikan, ya. Nih, panjangkan coba bunyi an-nya seperti ini. Perhatikan. An, lalu karena gunnah itu hubungannya dengan hidung, maka kita buka tutup hidung kita ketika panjangkan bunyi an-nya. Ya. Kalau dia gunnah, pasti dia suaranya akan hilang atau berubah. Perhatikan. Yauma yakunun ya, suaranya berubah atau hilang. Itulah gunnah. Atau misalnya huruf mim. Ya. Suaranya hilang atau berubah. Itulah gunnah. Biar kita tahu, oh gunnah itu esensi gunnah itu tuh itu loh, gitu teman-teman. Ya. Sudah kita buktikan ya suaranya berubah atau hilang. Nah, itulah gunnah. Ya. Gitu. Jadi hubungannya gunnah itu pasti ke hidung. Ya. Pasti ada hubungannya dengan hidung karena gunnah itu huruf-huruf yang dia suaranya masuk ke rongga hidung. Ya. Oke. Paham sampai sana? Terlanjutin lagi ya. Nih silakan difoto dulu. Kalau ini penting teman-teman boleh foto. Boleh teman-teman screen record ya. Lalu teman-teman sebarluaskan di TikTok dan di segala platform teman-teman. Ya. Paham? Baik, lanjut lagi. Saya izin hapus dulu ya. Nah, ini belum selesai. Masih dari pembahasan gunnah. Teman-teman, hukum tajwid apapun yang dia terdapat zat gunnah atau terdapat zat dengung, maka dia harus ditahan bacaannya selama 2 harokat. Hah? Maksudnya hukum tajwid yang terdapat zat dengung itu apa aja? Kayak ikhfa. Itu ada dengungannya kan? Samar dan dengung. Nah, itu ikhfa. Iqlab pun sama, ada dengungannya, iqlab. Ya, ikhfa syafawi ada dengungnya. Idgham bigunnah dengan gunnah berarti dengan dengung. Nah, hukum tajwid apapun yang dia terdapat zat gunnah atau zat dengung, maka dia harus ditahan selama 2 harokat. Tapi harus jelas 2 harokatnya 2 harokat kadar apa? 2 harokatnya harus 2 harokat kadar gunnah. Karena sekarang kita sedang membahas hukum tajwid yang ada gunnahnya. Ya. Jangan sampai teman-teman lafalkan hukum tajwid gunnah 2 harokatnya teman-teman pakai 2 harokat kadar mad. Ya, 2 harokat kadar hukum tajwid mad. Oke, contoh, perhatikan. Yauma yakununna. Tuh, ini 2 harokat. Tapi dia kecepatan. Karena apa? Karena yang dipakai 2 harokat untuk kadar hukum tajwid mad. Ya. Banyak di antara kita nggak sadar, teman-teman. Banyak di antara kita yang tidak sadar melafalkan nun bertasydid di sini. Oke, ditahannya 2 harokat, tapi 2 harokatnya kecepatan. Kenapa bisa kecepatan? Karena tidak menggunakan 2 harokat yang semestinya. 2 harokat kadar gunnah dengan 2 harokat kadar mad itu beda-beda tipis. Ya, 2 harokat kadar gunnah itu lebih lama sedikit dibanding 2 harokat kadar mad. Nih, kita buktikan. Ya, perhatikan bunyi nun di sini, ya, kita tahan. Kalau pakai 2 harokat kadar mad bunyinya seperti ini, kadarnya seperti ini. Yauma yakununna. Nunna itu 2 harokat kadar mad. Sekarang kita ganti pakai 2 harokat kadar gunnah. Yauma yakununna. Yauma yakununna. Nunna. Beda atau sama? Ya. Coba ditelaah lagi, coba ditelisik lagi, sama atau tidak 2 harokat kadar gunnah dan 2 harokat kadar mad. Ya. Nah, gitu, oke. Jadi hati-hati nih. Hati-hati ya. Nah, oke, sip. Harus ditahan 2 harokatnya kadar gunnah. Ya, jangan sampai kecepatan. Ya, banyak orang itu tergesa-gesa dalam gunnah karena buru-buru. Ya, dan yang dipakai 2 harokatnya 2 harokat kadar mad, jadinya kecepatan pasti nggak kayak yang nggak ditahan, teman-teman. Ya,
Oke, sampai sana paham? Jelas ya? Baik, kita lanjutkan kembali. Nunnya sudah kita bahas. Saya izin zoom lagi. Nunnya di sini dia berharokat baris atas. Ya, maka nunnya dibaca na sambil senyum, sambil buka mulut sambil senyum, karena dia huruf yang tipis. Jadi jangan hanya teman-teman lafalkan dengan buka mulut saja. Nah, bukan na tapi na sambil senyum. Biar tipisnya dapat. Ya. Selanjutnya, nun di sini dia berjumpa dengan alif. Ya. Nih, berjumpa dengan alif. Saya ulang lagi. Ya, huruf hijaiyah apapun ya yang dia berharokat fathah ya, berjumpa dia dengan alif, dia disebut dengan hukum dia dibaca dengan kadar berapa harokat? Kalau ada fathah ketemu alif, kita baca dengan kadar panjang dua harokat. Dua harokat. Kita baca dengan kadar panjang 2 harokat. Ya. Oke, apa hukum tajwidnya? Oke, pelan-pelan. Hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Ya. Kondisi mad tabi'i itu bukan hanya satu pasang. Saya ulang lagi. Ada 2 pasang lainnya. Apa aja? Ada dhammah dan kasroh. Dhammah berjumpa dengan wawu sukun, kasroh berjumpa dengan ya sukun. Ya. Nah, tapi contoh dalam ayat, contohnya bukan dhammah ketemu wawu sukun, bukan pula kasroh berjumpa dengan ya sukun. Ya. Tapi fathah ketemu alif. Ya. Nah, cara baca 2 harokat, ayunin 1 kali buat teman-teman yang belum konsisten melafalkan 2 harokatnya nih. 2 harokatnya harus konsisten. Ya, hukum tajwid paling banyak dalam Al-Qur'an itu hukum tajwid mad tabi'i. Kalau teman-teman mad tabi'inya gak karuan, ya, nanti hukum bacaan teman-teman jadi gak karuan juga. Karena hukum tajwid paling banyak dalam Al-Qur'an itu mad tabi'i. Ya, gitu. Oke. Ayo tap-tap layar dulu teman-teman. Ya, terima kasih yang sudah tap-tap layar ya. Ya, tanpa saya minta teman-teman tap-tap layar, berarti teman-teman sedang mengupayakan pahala jariah teman-teman masing-masing. Ya. Saya gak minta teman-teman untuk share, teman-teman ada yang share 130 orang. Teman-teman saya gak minta tap-tap layar, ada 39 orang nih yang dia ikut berjuang. Terima kasih. Ya. Saya gak pernah menyampaikan lagi untuk tap-tap layar dan share. Kenapa? Ya, biar itu kesadaran teman-teman saja. Mau silakan, nggak pun nggak apa-apa, tapi ada pahala lebih buat teman-teman yang tap-tap layar dan share pahala jariah insyaallah. Ya, gitu. Jadi saya nggak akan menyampaikan itu. Terima kasih ya. Bahkan ada yang ngajak ya, masya Allah. Oke, kita lanjutkan, ngajak untuk tap-tap layar gitu ya, masya Allah. Oke, kita lanjutkan. Enggak, itu malah kesadaran teman-teman aja. Ya, lanjut. Nah, jadi cara melafalkan 2 harokat itu diayunkan 1 kali. Ya. Nasu diayunkan ya. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah terbiasa, apakah harus selalu diayunkan bang 2 mad tabi'i itu? Nggak harus diayunkan, asalkan itu aja ya, asalkan 2 harokatnya teman-teman bisa jaga, jangan sampai kepanjangan, jangan sampai kependekan, itu aja. Nah, makanya dikasih tips dan trik untuk diayunkan. Biar apa? Biar 2 harokatnya nggak kesana kemari, nggak lari-larian 2 harokatnya. Ya, gitu. Oke, baik kita lanjutkan. Ya, Bismillah. Yauma yakunun nasu. Terima kasih yang sudah tap-tap ya. Gitu. Ya, sekarang konten-konten bedah tajwid tuh lagi turun. Ya, lagi pada yang digandrungi itu yang tilawah. Ya, makanya ya kita tetap bedah tajwid saja. Ya, insyaallah. Gitu. Nah, bedah tajwid di akun ini kita fokus di bedah tajwid. Tilawahnya udah banyak ya yang tilawah ya. Tuh, kalau teman-teman pengen yang tilawah silakan ikuti guru-guru kita yang lain yang lagi pengen tilawah gitu ya. Lanjut. Nasu. Nah, selanjutnya kita masuk ke huruf sin. Ya, huruf sin ini lafalkan gampang aja. Lafalkan huruf S, selesai. S, sin, sa, sisu, udah selesai. Sin berharokat dhammah. Dhammah, cara menyempurnakannya seperti apa dhammah tadi? Dengan cara maju bibirnya. Ya. Nah, dibaca dengan vokal U, su. Selesai. Ya, gitu. Su, langsung maju bibirnya. Su, gitu ya. Su. Betul-betul maju. Ya, wa kullu madmumin falan yatima illa bi dhammi syafataini dhammah. Huruf berharokat dhammah tidak akan pernah sempurna kecuali MM. Maju mulutnya dengan sempurna. Ya, oke. Jadi jangan sampai teman-teman hanya lafalkan huruf sin seperti ini. Ya, su,
Su. Nah, ini nggak sempurna nih domahnya nih. Su. Tapi su. 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 Maju bibirnya. Ya. Oke. Paham ya? Gitu. Kita lanjutkan. Su. Nah, lanjut teman-teman sekalian. Ya. Masya Allah. Kita lanjutkan. Bismillah. Nah. Selanjutnya. Kita ketemu sama huruf kaf lagi. Ya. Saya izin jelaskan sedikit lagi. Boleh ya? Saya izin ulang sedikit. Kaf dilafalkan itu persis seperti kita melafalkan huruf K pada abjad alfabet. Persis, ya. Kakak, kiki, kuku, ak. Ya. Namun saya izin ingatkan, ada salah satu sifat dari huruf kaf yang teman-teman harus hati-hati, ya, agar tidak terjadi ketidaksempurnaan. Hams, ya. Jadi kaf itu punya sifat yang namanya adalah hams. Hams itu artinya apa? Hams itu artinya adalah mengalir nafas, ya. Oke, teman-teman nggak perlu hafalkan nama istilahnya, ya, tapi pahami konsepnya. Kenapa saya tetap jelaskan istilahnya? Karena ini saya rasa tetap harus saya sampaikan, gitu. Oke, perhatikan, kaf itu punya sifat hams. Hams itu dia harus mengalirkan nafas. Nah, tapi pengkhususan untuk dua huruf, yaitu huruf kaf dan huruf ta, kadar nafasnya itu bukan mengalir, ya, tapi kadar nafasnya tadi apa sempat kita bahas nih, ya, gitu. Gitu, itu punya sifat hams, sampai itu dia harus mengalir, ya. Nah, kaf dia punya sifat mengalir nafas, tapi punya sifat hams tapi bukan mengalir ternyata. Kadarnya untuk huruf kaf dan huruf ta hanya berupa percikan nafas saja. Ya, hanya berupa percikan nafas saja. Ya, paham ya? Teman-teman nanti kalau ada yang komen, ada yang ngasih gift, tapi saya tidak respon, saya tidak tanggapi, bukan saya tidak tanggapi ya. Tapi karena saya nggak ngelihat layar HP. Kalau ngelihat layar HP langsung, saya pusing, teman-teman, cepet capek matanya. Jadi saya mata itu langsung tertuju ke sini, bukan lewat HP. Ya, kan ini saya rekam live pakai HP nih. Kalau saya lihat dari HP, itu saya pusing jadinya. Ya, karena radiasinya deket banget sama mata, gitu. Makanya saya izin kalau ada komen-komen, ada gift yang tidak sempat saya respon, berarti saya sedang melihat langsung ke tablet ya, atau ke iPad-nya. Mohon maaf ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi kaf itu dia punya sifat yang namanya hams. Hams, ya. Hams itu mengalir nafas, ya, mengalir nafasnya, tapi kaf itu hanya berupa percikan nafasnya. Contoh, kakiku bak. Jadi percikan saja. Jangan sampai kadarnya lebih dari percikan. Nanti kalau kadarnya lebih dari percikan, itu disebut dengan takaluf. Takaluf itu berlebihan. Mukammalan min ghairi ma takalufi. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau contohnya yang mengalir nafas seperti apa? Seperti huruf ha. Itu kan itu nafasnya dengan jelas. Ha, sa, itu kan mengalir nafasnya dengan jelas, gitu. Oke, paham ya? Oke, baik. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jadi perhatikan baik-baik. Oke, ya. Bismillah. Jadi pastikan nafasnya dia bukan mengalir, tapi hanya berupa percikan nafas. Jadi sedikit aja, gitu ya. Ki, ku. Jangan sampai kakak. Nah, jangan sampai berlebihan. Ya. Oke, jelas? Nah, gitu ya. Kaki, ku, bak, gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kaf di sini izin dia berharokat baris atas. Dia berharokat baris atas. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas tadi nama istilah tajwidnya apa? Saya izin tulis ya, takutnya ada yang belum tahu. Nama harokatnya adalah fathah. Ya. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, maka dia dibaca dengan fonem atau vokal A. Oke, sedikit-sedikit. Lalu, maka kafnya kita nggak baca ki, nggak kita baca ku, juga enggak. Tapi kita baca ka. Oke, karena dia berharokat baris atas. Ya, kaf merupakan huruf yang tipis. Nah, kalau teman-teman menemukan kondisi ada huruf berharokat fathah dan dia termasuk ke dalam huruf yang tipis, maka cara bacaan yang mendekati sempurna atau lebih tepat adalah dengan cara BM
SS. BM itu untuk menyempurnakan harokat fathah, wal maftuhu bil fathi fam. SS sambil senyum itu artinya untuk menyempurnakan kadar tipisnya. Ya. Oke. Maka ketika kita lafalkan teman-teman sekalian, ya saya izin, bukan kita lafalkan hanya sekedar dengan membuka mulut saja. Contoh, ka, enggak, tapi sambil senyum. Ka. Bukan ka, tapi ka. 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 Ka, gitu ya. Nah, biar apa? Biar karakteristik tipisnya itu dapat juga. Biar dapat juga karakteristik tipisnya. Ya. Gitu. Oke. Kita lanjut ya. Baik, bismillah. Ka, sip. Kita lanjutkan teman-teman. Masih semangat nggak nih? Ya, Masya Allah. Allahu Akbar. Ya, baik. Kita lanjutkan kembali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sebelum saya lanjutkan, selamat bergabung buat teman-teman yang baru bergabung. Semoga apa yang kita ikhtiarkan ini menjadi bentuk amal solih. Kita ngaji bukan hanya sekedar lancar. Saya tidak mengajak teman-teman untuk ngaji lancar, ya, tapi ngaji tepat. Kalau ngaji lancar, banyak hari ini yang ngajinya lancar, tapi bacaannya kesana kemari. Oke? Sip. Nah, lanjut lagi teman-teman sekalian, ya. Kal. Nah, dari huruf kaf ini langsung masuk ke huruf lam. Ya, dari huruf kaf langsung masuk ke huruf lam. Ya, oke. Kenapa langsung masuk ke huruf lam? Oke, di sini ada apa nih teman-teman? Di sini ada kondisi yang sering kita sebut dengan alif lam apa? Nih di sini nih. Tuh, alif lam komari, alif lam komariyah. Ya, alif lam komariyah. Ya, bukan syamsiah, hati-hati. Ya, tandanya alif lam komariyah apa bang? Tanda alif lam komariyah itu tanda sukun. Ya, berarti yang dibaca yang bertanda sukunnya, yang bertanda komariyahnya. Maka dari kaf langsung masuk ke huruf lamnya. Kal tanpa dipanjangkan. Nggak perlu dipanjangkan karena ini alif lam komariyah. Paham ya? Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman sekalian. Kalfa. Selanjutnya, nih. Kita lanjut ke huruf fa. Ya. Oke, perhatikan. Huruf fa dilafalkan, banyak orang melafalkan fa, itu berubah menjadi huruf P. Nah, ya, yang harusnya kita baca fa menjadi pa. Nah, salah ya. Oke. Nah, kenapa bisa salah huruf fa-nya? Kenapa dia bisa tertukar dengan huruf P pada abjad alfabet? Karena cara melafalkan fa-nya tidak sesuai dengan makhorijul huruf. Nggak sesuai dia. Nih, ya. Huruf fa, jangan sampai teman-teman lafalkan persis seperti huruf P pada abjad alfabet. Kenapa? Karena itu salah. Nah, kita harus kenalan bagaimana cara melafalkan huruf fa. Dia punya makhraj. Setiap huruf hijaiyah itu pasti punya makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluarnya huruf. Nah, tempat keluar huruf fa itu dari mana? Dari istilahnya adalah batonu syafah. Batonu syafah itu apa? Wa min batoni syafah falfa ma'atrofit thanayal musyrifah. Ujung gigi seri atas kita disentuhkan dengan badan atau perut bibir bawah. Kalau dengan narasi ini teman-teman masih belum paham atau belum jelas, kita lihat pada gambar. Nih. Ya, perhatikan baik-baik. Ya, ujung gigi sari atas kita disentuhkan dengan bibir bawah. Ya, tapi harus jelas. Bibir bawahnya bibir bawah bagian mana? Apakah bibir bawah bagian luar atau bibir bawah bagian dalam yang basah? Kalau bagian luar kan dia kering, bagian yang dalam dia basah. Nah, huruf fa itu dilafalkan ujung gigi sari atasnya nempel ke bibir bawah yang bagian dalam yang basahnya. Nah, itu disebut dengan batonus syafah atau perut bibir bawah. Ya. Oke. Faham? Jelas? Nah, gitu ya. Jadi kalau teman-teman tepat nih, perhatikan. Kalau teman-teman tepat melafalkan huruf fa seperti ini, perhatikan baik-baik. Kalau teman-teman tepat melafalkan huruf fa seperti ini, ya, maka dia pasti akan mengalirkan salah satu sifat yang khas dari huruf fa, yaitu namanya hams. Hams itu artinya mengalir nafas. Fa. Nih, saya contohkan nih, saya izin zoom. Ya, nih. Ya, perhatikan baik-baik sebentar.
Perhatikan baik-baik teman-teman ya. Nih perhatikan. Nih. Fa, 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 fa. Fa. Tuh. Yang nempel itu ujung gigi seri atas dengan bibir bawah kita yang bagian dalam. Dia pasti mengalirkan nafas dengan otomatis. Dengan otomatis. Faham? Cobain deh. Teman-teman praktekin dalam bacaannya. Coba praktekin deh. Sama nggak? Mengalir nggak nafasnya? Ya. Gitu ya. Oke. Baik. Kita lanjutkan kembali. Fa, fi, fu. Oke. Selanjutnya. Mana tadi pembahasan kita? Nah. Ya. Maka saya izin ingatkan. Ya. Gitu. Jadi selama ini kita salah ya. Kalau yang melafalkannya tidak seperti itu berarti tidak sempurna kak. Ya. Nah, maka fa pastikan keluar nafasnya. Nama sifatnya hams. Dia mengalirkan nafas. Fa fi fu baf. Nah gitu. Nah, kenapa banyak orang melafalkan jadi kayak huruf P? Kenapa? Karena yang ditempelin kalau huruf P itu bukan ujung gigi kita, tapi bibir atas bibir bawah. Pa. Sehingga tidak mengalirkan nafas pasti karena jalur anginnya, jalur nafasnya ketahan sama mulut yang nempel. Nah, gitu teman-teman, ada pembahasannya. Jadi kalau kita belajar tajwid dikuatkan dengan teori itu pasti makin mudah. Ya kadang-kadang kitanya yang bandel, gak mau belajar gitu aja. Jadinya kayak yang susah. Tapi ketika tahu tips dan trik dan teorinya, konsepnya untuk menguatkan pelafalan kita, jadi kita tahu latihannya harus kayak gimana. Gitu, ya. Nah, jadi kita sulit baca Quran, ngerasa sulit. Kenapa? Karena kitanya gak mau belajar. Gak mau belajar teorinya. Pengennya yang instan-instan aja. Boleh nggak? Boleh, silahkan. Tapi seriusan deh. Ya, semakin belajar tajwid, ilmu tajwidnya, itu ke pelafalan kita semakin ada impact atas izin Allah. Karena kita belajar. Ya, bukan hanya latihannya saja, tapi belajar plus latihan. Gitu loh. Ya. Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian ya. Jadi jangan bandel kita ya. Gitu, jangan bandel. Ya pengen bisa tapi bandel, gak mau belajar. Ya. Oke, perhatikan, lanjut lagi teman-teman. Ya. Nih, huruf fa dia berharokat baris atas. Baris atas disebut dengan harokat fathah. Nah, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas, maka dia harus dibaca dengan vokal A. Maka fa-nya dibaca menjadi fa, bukan fi, bukan fu. Ya, oke. Nah, fa merupakan huruf tebal, huruf tipis. Coba, kira-kira nih huruf fa itu termasuk ke dalam huruf yang tebal atau huruf yang tipis, teman-teman sahabat Quran sekalian? Nah, coba boleh di komen. Huruf yang tipis. Maka, kalau teman-teman menemukan nih ada huruf tipis, oke, lalu dia berharokat fathah, ya, maka dia huruf tipis lalu dia berharokat fathah, maka dibaca dengan cara BMSS. Ya, ini bahasa saya saja. Ya, BMSS itu apa? Buka mulut sambil senyum. Ya, buka mulut untuk menyempurnakan harokat fathahnya, sambil senyum untuk menyempurnakan kadar tipis hurufnya. Maka ketika kita lafalkan, ya, itu bukan dilafalkan seperti ini. Fa. Ini hanya buka mulut doang. Fa. Ini cuman buka mulut saja. Tapi harus kita sambil senyum. Fa. Biar dapat kadar tipisnya. Ya. Sempurna fathahnya dapat karena buka mulutnya bagus. Tipisnya dapat karena sambil senyum. Gitu teman-teman sahabat Quran sekalian. Ya. Paham sampai sana? Yang ini yang mau difoto-foto dulu. Ya. Saya sengaja sambil nulis. Saya sengaja sambil nulis dan mempraktekkan apa biar teman-teman lebih nyaman dalam belajar. Semoga dengan ikhtiar itu Allah kasih keberkahan keilmuan untuk kita bareng-bareng ya, pemahaman yang baik, pelafalan yang baik gitu teman-teman sekalian ya. Baik, kita lanjutkan kembali teman-teman. Perhatikan di sini kita bertemu dengan huruf ro ya. Ada huruf ro. Huruf ro ini banyak orang melafalkannya. Perhatikan, huruf ro bukan dilafalkan tepat dari ujung lidah. Perhatikan, huruf ro bukan dilafalkan tepat dari ujung lidah. Contohnya, ro itu justru ujung lidahnya dia nggak nempel. Ujung lidahnya nggak nempel ke langit-langit. Tapi yang nempel itu apa? Yang nempel itu bagian punggung lidahnya. Saya akan izin contohkan. Perlu saya contohkan atau tidak nih huruf ro kira-kira teman-teman? Perlu saya contohkan atau tidak? Atau teman-teman sudah tahu? Ya. Nah, ya perhatikan nih.
Perlu saya contohkan atau tidak nih? Ya, contohkan. Baik, izin. Huruf ro, teman-teman lihat. Ujung lidah saya bentuknya akan seperti huruf fi. Huruf V, huruf fi. Ya. Ru, 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 ru. Ujung lidahnya dia membentuk fi. Kenapa? Karena ujung lidah kita nggak nempel. Yang nempel itu punggung lidah. Ru, aru, 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 ru, 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 aru, aru, ru, ru. Jadi ujung lidahnya nggak nempel. Ya, oke. Bisa? Susah bang, latihan terus. Saya dapat huruf ro, dapat pelafalan huruf ro itu mulai tepat itu ketika latihan di pinggir jalan lagi nungguin temen untuk talaki sama syekh. Ya, jadi jangan berhenti untuk belajar. Ya, dimanapun. Ya, oke. Lanjut. Ru, 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 itu ya. Aru, 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 itu. Oke. Nah, susah, nggak apa-apa. Bang, kalau misalnya kita belajar tapi akhirnya masih salah, apakah dosa? 2 pahala, bukan dosa. Kalau teman-teman salah terbata-bata dalam rangka belajar, itu 2 pahalanya. Tapi kalau teman-teman nggak belajar, lalu ngaji, terus salah dan bodoh amat dengan bacaannya, itu yang berdosa. Wal akhdhu bitajwidi hatmun lazimu, malam yujawidul qur'ana athimu. Gitu, ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ro, kira-kira apa? Ketika kita melafalkan huruf ro, kesalahan yang sering kali terjadi apa? Yaitu getarannya jangan sampai berlebihan atau getarannya terlampau banyak-banyak. Contoh, faroshi, faroshi, nggak boleh getarannya seperti itu. Nah, nggak boleh. Ya, kenapa? Karena huruf ro itu punya sifat. Salah satu sifat dari huruf ro kenapa getarannya tidak boleh terlampau banyak-banyak, karena huruf ro dia punya sifat yang disebut dengan warro wabitakririn ju'il. Ro itu punya sifat yang disebutkan adalah bergetar. Bergetar dia, tapi tidak banyak seperti selayaknya huruf R. Dia bergetar tapi sedikit saja. Ya. Walaupun dia bergetar tapi sedikit, tetap getarannya tetap jelas, tegas, dan lugas. Ro, ri, ru, el, el. Jangan sampai ro, ri, ru, ar. Atau bahkan jangan sampai juga hilang getarannya. Ro, ri, ru, ar. Nggak gitu juga. Faham? Ya. Maka ketika kita praktekkan ke dalam bacaan kita, ya, jangan sampai faro terlampau banyak atau faro hilang. Tapi tetap getarannya ada, sedikit tapi tetap lugas, tegas, dan jelas. Disebut dengan sifat namanya warro wabitakririn ju'il. Fahimtum? Fahimtum? Jelas? Baik, kita lanjutkan kembali. Ya, jelas ya? Sedikit-sedikit saja. Selanjutnya, ya, ini boleh difoto dulu. Jadi bacaan yang salah itu seperti ini. Kalfaroshi. Itu yang pertama. Kesalahan kedua, faroshi. Jadi jangan sampai getarannya terlampau berlebihan, tapi jangan sampai takut akhirnya melafalkan huruf ro getarannya hilang. Ya. Baik, kita lanjutkan kembali bahasan kita insya Allah. Teman-teman, perhatikan baik-baik. Sekarang huruf ro di sini dia berharokat baris atas. Baris atas disebut dengan harokat fathah. Nah, pertanyaannya, huruf berharokat baris atas itu seharusnya dibaca dengan vokal A, dengan vokal I, dengan vokal U. Coba kita bahas yang dasar dan basicnya dulu. Seharusnya huruf berharokat fathah itu dibaca dengan vokal A, dengan vokal I, dengan vokal U. Teman-teman sahabat Quran sekalian yang sedang memandang live ini, dibaca dengan vokal A, I, atau U. Nah, dibaca dengan vokal A. Pertanyaannya, kenapa huruf ro di sini nggak kita baca menjadi ra? Farashi, farashi, farashi. Tapi kenapa malah kita baca menjadi berubah bunyi vokal A-nya menjadi vokal O? Bukankah fathah itu dibaca dengan vokal A? Karena huruf ro ketika berharokat fathah itu harus dibaca dengan keadaan mufakhomah atau tafkhim atau tebal. Oh, baik bang, saya mulai nemu nih. Berarti
kalau kita menemukan ada huruf yang tebal dan dia berharokat fathah, maka bunyi vokal A-nya menjadi O. Baik. Berarti mulutnya dimonyongin ya, Bang. Bibirnya dimonyongin ya, Bang. Ya, harus MM ya. MM itu maju mulutnya ya, Bang ya. Jawabannya adalah tidak. Lah gimana caranya, Bang? Tadi Abang bilang misalnya dia huruf yang tebal. Bunyi vokal A-nya jadi O. Berarti kalau vokal O dibonyongin dong, Bang. Maju mulutnya. Oh, tidak. Ya. Lalu bagaimana caranya? Mulutnya harus gimana? Mulutnya cukup dibuka. BM. BM itu buka mulut. Kenapa? Karena harokatnya fathah. Wal maftuhu bil fathhi fham. Huruf berharokat fathah dibuka mulutnya, bukan maju mulutnya. Terus vokal O-nya gimana? Nah, kembali lagi. Dia huruf yang tebal, iya. Terus kenapa tebal ini vokal O-nya gimana caranya biar bisa jadi vokal O, Bang? Caranya, perhatikan, setiap huruf tebal itu memiliki sifat yang disebut dengan isti'la. Oke? Isti'la. Isti'la itu apa? Oke, baik, kita perhatikan baik-baik. Nih, ya, huruf ro itu ada dua wajah. Dia bisa dibaca muraqaq atau tipis atau tarqiq. Dia bisa dibaca mufakhamah, tafkhim atau tebal. Ya, pakai cermin Ustadz nanti. Oke, perhatikan baik-baik. Sekarang, apa yang disebut dengan isti'la? Nih, ya, huruf ro ketika dia berharokat fathah, dia dibaca tebal dengan cara mengaktifkan yang sering kita sebut dengan sifat namanya isti'la. Isti'la itu apa? Nih, perhatikan. Pangkal lidah kita diangkat. Nih, bagian lidah terdalam kita angkat mengarah ke langit-langit. Karena pangkal lidah kita diangkat, maka bunyi vokal A yang kita lafalkan ketika berharokat fathah itu otomatis berubah menjadi O. Dengan sendirinya, tanpa MM, tanpa maju mulutnya, cukup mulutnya dibuka saja. Cukup mulutnya dibuka saja. Ya, Masya Allah. Oke. Paham gak nih sampai sini nih? Ya, paham gak nih sampai sini nih? Soalnya ini saya udah mulai pening nih ya. Udah mulai capek nih. Oke. Nah, jadi perhatikan. Ya, saya contohkan nih. Saya nanti contohkan. Enggak, nah ya, kalau nggak paham silakan ikuti live ini secara rutin. Ya, karena teman-teman saya tidak mengejar teman-teman paham, tapi mengejar teman-teman mau belajar. Ya, kalau paham bisa dan tidak bisa itu Allah yang memberikan amanahnya, bukan karena saya. Ya. Oke, baik. Nah, jadi isti'la itu tadi artinya apa isti'la? Kita tulis dulu ya. Isti'la artinya adalah angkat bagian pangkal. Pangkal apa? Terima kasih Bunda Jun ya. Masya Allah, barakallah tuh. Ya dapat gift. Kebetulan saya lagi lihat kamera HP itu jadi kelihatan yang komen dan gift ya. Terima kasih, semoga berkah selalu. Teman-teman sekali lagi, kalau saya tidak merespon chat teman-teman atau komen teman-teman atau gift teman-teman, ya, mohon maaf karena saya tidak ngelihat kamera HP terus. Pusing soalnya teman-teman. Nih saya udah mulai pening nih. Ya, udah mulai pening. Jadi, kalau saya langsung lihat dari HP, itu pusing, pening. Ya, jadi saya langsung lihatnya ke tablet kalau ketika nulis dan yang ketika menjelaskan. Oke, nah, jadi huruf ro itu dia dibaca bunyi vokal O-nya bukan karena maju mulutnya. Mulutnya cukup buka mulut saja BM karena dia berharokat fathah. Ya, lalu vokal O-nya karena dia huruf yang tebal dibaca dengan cara isti'la. Isti'la artinya adalah mengangkat bagian pangkal lidah. Ya. Nah, maka saya perhatikan. Saya izin jelaskan. Maka buka mulutnya, angkat pangkal lidahnya, maka akan menghasilkan bunyi seperti ini. Ru, 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 ru. Kalau pangkal lidahnya diangkat, akan kembali basic fathah. Bunyi fathah basic itu apa? A, ra, 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 ru, ru. Kalau bunyinya jadi O itu karena pangkal lidah kita diangkat, bukan dimonyongkan bibirnya. Bukan dimajukan mulutnya. Faham sampai sana teman-teman? Yang saya cintai karena Allah, faham? Jelas? Oke, faham gak nih? Ya, Insya Allah. Baik, kita lanjutkan kembali. Ya. Kalfaru. Nah, itu ya. Faham ya?
Ajib, Masya Allah. Ya, sip. Silakan nih foto dulu nih. Silakan teman-teman foto dulu. Biar teman-teman selesai belajar itu ada bekal betul-betul teman-teman. Ya, ada bekalnya teman-teman dapat pembahasannya gitu ya. Oke. Sip. Bentar teman-teman. Baik. Kita lanjutkan kembali ya. Faru. Saya izin hapus ya. Bismillah. Huruf ro-nya sudah kita bahas. Sekarang teman-teman lihat di sini. Huruf ro-nya dia berharokat baris atas sudah ya. Huruf ro-nya pun sudah. Lalu ro-nya dia berjumpa dengan alif. Tadi udah kita bahas. Apa hukum tajwidnya nih? Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, lalu dia berjumpa dengan alif, maka dia dibaca dengan kadar panjang berapa harokat dan apa nama hukum tajwidnya. Nah, dia dibaca dengan kadar panjang 2 harokat, nama hukum tajwidnya ya. Amin ya Allah. 2 harokat, nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Saya izin tulis 2 harokat, hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Ya, ini saya izin ulang-ulang teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman bosan silahkan cari di live yang lain. Karena pembahasan kita selalu mengulang seperti ini sebagai bentuk murojaah. Sebagai bentuk murojaah. Ya. Oke. Perhatikan, mad tabi'i bukan hanya fathah berjumpa dengan alif saja. Ya, ada 2 pasang lain. Apa aja? Ada dhammah, ada kasroh. Dhammah ketemu waw sukun, kasroh berjumpa dengan ya sukun. Tapi contoh dalam ayat adalah fathah berjumpa dengan alif. Maka kita baca dengan kadar panjang 2 harokat, ya, 2 harokat. Nah, sekarang pertanyaannya, kadar panjang 2 harokat itu sepanjang apa? Nah, sepanjang 1 kali ayun. Buat teman-teman yang belum bisa konsisten melafalkan kadar 2 harokat pada hukum tajwid mad tabi'i contohnya, maka cukup diayunkan. Apa nih? Saya nggak bosan Ustadz biar benar-benar nempel karena kadang prakteknya masih banyak yang salah. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Nah, jadi cara melafalkan kadar 2 harokat cukup teman-teman ayunkan 1 kali. Roshi. Saya izin serap ilmunya Pak Ustadz. Yuk sama-sama kita belajar bareng ya. Teman-teman bukan belajar dari saya. Saya bukan guru teman-teman. Saya rekan partner belajar dari teman-teman semua yang ada di sini. Ya, gitu. Roshi, ayunkan saja seperti itu 1 kali saja. Udah, itulah kadar 2 harokat. Itulah naturalnya 2 harokat. Faroshi. Dah. Ya. Kalau sudah terbiasa, nggak diayunkan pun tidak masalah. Asalkan 2 harokatnya tetap terjaga. Contoh, Faroshi. Dia tidak diayunkan tapi tetap 2 harokat. Nah, nggak apa-apa. Kalau sudah bisa konsisten. Paham ya? Oke. Sip, kita lanjutkan lagi. Faroshi. Nah, sekarang kita lanjutkan ke huruf shin. Nah, boleh saya bahas huruf shin? Ingat ya, ini huruf shin nih masih banyak yang menyampaikannya salah nih. Perhatikan. Ya. Huruf shin, teman-teman sekalian, ya. Kesalahan yang sering kali terjadi, nanti saya contohkan kesalahannya. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf shin adalah apa? Jangan sampai bibir kita ketika melafalkan huruf shin itu bibirnya centil. Kalau centil nanti bibirnya disentil kalau bibirnya centil. Ya. Gitu. Oke, maksudnya bibir centil itu bagaimana, Bang? Nih, saya izin contohkan ya, pakai ya. Nih Bunda Di ngingetin jangan lupa teman-teman sambil tap-tap layar ya. Jadi mohon maaf ya teman-teman, saya tidak lagi mengarahkan teman-teman untuk tap-tap layar, untuk share silahkan, itu mah kesadaran teman-teman. Kalau ada manfaat silahkan share, kalau ada kebaikan silahkan share, silahkan tap-tap layar, kalau enggak pun enggak apa-apa. Tapi teman-teman telah menyia-nyiakan peluang pahala jariah buat teman-teman. Itu aja. Ya, silakan kesadaran teman-teman itu mah, ya. Oke, lanjut. Nah, perhatikan. Huruf shin. Perhatikan, huruf shin, kesalahan yang sering kali terjadi, tadi saya tulis di sini, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf shin adalah bibirnya centil. Bibir centil itu seperti ini. Sya.
kalfarashi, kalfarashi, shi, bibirnya jangan centil, nanti disentil, ya. Oke. Nah, oke. Konsen jadi lupa tap-tap nggak apa-apa, ya. Gitu. Oke. Nah, jadi lah, Bang, kenapa nggak boleh begitu, Bang? Saya biasanya melafalkan sini kayak begitu. A'udzu billahi minasya. Bibirnya nggak boleh begitu. Tidak boleh. Kenapa? Karena huruf shin nggak ada hubungannya dengan makhraj bibir. Huruf shin tidak ada hubungannya dengan makhraj asyafatain. Terus gimana melafalkan huruf shin? Perlu kita bahas atau nggak usah? Kita bahas ya. Huruf shin dilafalkan seperti ini. Nih. Ya. Gitu. Huruf shin. Ya nggak apa-apa ya. Gitu. Pokoknya saya tidak akan mengingatkan teman-teman untuk tap-tap layar. Silahkan teman-teman kalau misalnya pengen tap-tap layar dapat pahala jariah, tap-tap layar share silahkan. Kalau nggak pun nggak apa-apa. Ya. Nih, perhatikan. Huruf shin dilarang dilafalkan dengan cara bibir yang centil. Bibir yang centil. Kalau bibirnya centil, kita sentil. Ya. Nah, shin punya makhraj. Shin punya tempat keluar huruf. Di mana makhrajnya? Makhraj huruf shin keluar dari wastul lisan. Wastul lisan itu tengah lidah. Ya, dalilnya apa? Wal wastu fajimu shinu ya. Ya. Nah, diapain? Diapain? Tuh maksudnya. Tengah lidahnya harus diapain nih? Nih, kayak begini. Nih, ya. Nih, perhatikan baik-baik. Nih, shin ya. Ini cara melafalkan shin, teman-teman. Jadi huruf shin itu bukan bertumpu pada bibir kita yang kita centil-centilkan. Tapi shin keluar dari tengah lidah kita. Ya, nih perhatikan baik-baik. Dari tengah lidah kita di sini. Ya, nih. Dari tengah lidah kita di sini. Yang kita arahkan ke langit-langit. Tapi tetap dia dikasih celah. Nggak nempel. Cuman diarahkan saja. Biar apa? Celahnya ini untuk sifat yang namanya adalah tafashi. Nah, tafashi. Tafashi itu artinya adalah menyebar udara. Nah, ya jadi di tengah lidah itu diarahkan ke langit-langit tapi nggak nempel buat diarahkan ke langit-langit tapi nggak nempel. Kenapa? Karena celahnya untuk sifat tafashi tadi menyebar udara dari mulut. Nih, terus gimana pelafalannya? Ya udah, bibirnya gimana? Ya udah, bibirnya mah gini. Nih, perhatikan. Shin huruf yang tipis, maka dilafalkan sambil senyum saja. Nih, perhatikan. Sha, shi, shu, sha, sha. Bibirnya nggak jadi keriting. Bibirnya nggak jadi centil. Sha, sha. Enggak. Sha, sha. Sama selayaknya kita melafalkan huruf-huruf yang lain. Ba, ta. Lihat kondisi bibirnya. Ba, ta, sa, sa, sha, sha. Nggak jadi a, ba, ta, sa, sh. Jangan gitu shinnya. Ya. Gitu. Oke? Paham? Karena shin nggak ada hubungannya dengan bibir. Ya, jadi kalau teman-teman bibirnya dia bergerak-gerak, centil, keriting bibirnya, maka maaf. Berarti kalau bibir centil harus kita sentil. Sentil gitu ya. Oke? Nah, sip, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan, bismillah. Nah, selanjutnya gitu. Oke, ampun Pak Ustadz. Oke, perhatikan. Shin dia berharokat baris bawah. Nah, kita baru menemukan harokat baris bawah nih. Harokat baris bawah dalam kaidah tajwid disebut dengan harokat apa? Disebut dengan harokat kas apa? Bukan kasbon, kasroh ya. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah disebut dengan harokat kasroh. Saya izin tulis ya. Kasroh. Oke, terus bacanya gimana Bang? Dibaca pakai vokal i. Maka sini kita baca menjadi bukan sya, bukan syu, tapi shi. Sampai sini, paham? Sedikit-sedikit. Ya, sedikit-sedikit saja. Shi, gitu ya. Shi. Nah, selanjutnya, ya. Bagaimana cara menyempurnakan harokat kasroh atau baris bawah? Apakah hanya cukup dengan cengar-cengir, senyum-senyum, meringis-ringis? Tidak. Karena dalilnya mengatakan wadzun khifadin bin khifadin lil fammi yatimu.
Cara menyempurnakan harokat kasroh, vokal I-nya sempurna dengan cara RRB. Apa itu RRB? Yang sering ikut live saya harusnya tahu apa itu RRB. Singkatan dari apa RRB? Coba ya, yang udah sering ikut live kami. RRB itu singkatan dari apa? Rendahkan, rahang, bawah. Ya, betul banget nih. Jadi ketika teman-teman melafalkan huruf hijaiyah apapun, huruf hijaiyah apapun hurufnya, ketika dia berharokat kasroh, maka wadhun khifadin bin khifadin lil fammi yatimu. Rendahkan bagian rahang bawahnya. Tak cukup kita hanya lafalkan senyum-senyum, cengar-cengir, meringis-ringis saja. Shi, tak cukup. Tapi direndahkan rahang bawahnya. Shi. Bukan hanya untuk huruf yang tipis. Semua huruf hijaiyah. Contoh. Di, si, ti, di, itu semua huruf-huruf hijaiyah apapun, baik tebal baik tipis. Wadhun khifadin bin khifadin lil fammi yatimu, rendahkan rahang bawahnya. RRB, rendahkan rahang bawah. Ajib ya, gitu. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Paham? Lanjut. Sudah capek belum? Kalau sudah capek kita tutup aja nih. Kalau udah pada capek mah, udah capek belum? Belum ya? Ajib ya. Lanjutin lagi. Terima kasih Bunda Eti. Barakallahu fikum. Lanjut ya. Bismillah. Oke. Lanjut. Siap. Ajib. Kalfarashil ma. Nah, dari shin kita bahas lagi ya. Izin bahas lagi ya. Nih perhatikan ya, teman-teman sekalian. Dari shin langsung masuk ke huruf lam. Di sini ada kondisi apa? Ayo, yang tadi sudah belajar harusnya ingat nih. Ini kondisinya disebut dengan kondisi apa? Alif, lam. Alif lam apa nih? Alif lam qamariyah. Ya, hati-hati ya. Bukan alif lam yang lain, tapi alif lam qamariyah. Ingat, bukan alif lam komarudin ya. Alif lam qamariyah. Atau sering disebut dengan idhar qamari, atau sering disebut dengan al-qamariyah, boleh. Ya. Tanda dari alif lam qamariyah itu apa? Tanda dari alif lam qamariyah adalah tanda sukun. Ya. Oke, tanda sukun. Ya. Maka dilafalkan seperti apa? Langsung lafalkan dengan jelas lam sukunnya. Ya. Langsung dibaca dari tanda qamariyahnya itu ya, yaitu tanda sukun. Maka langsung dibaca tanda sukunnya. Farashil. Nah, gitu ya. Faham ya? Jelas ya? Ajib ya? Lanjut. Nah, sekarang yang menarik itu di sini. Teman-teman, ini huruf apa namanya? Nih, ketika dia tidak berharokat, nama asli huruf ini apa? Coba. Nama asli dari huruf yang saya blok dengan warna hijau ini, hurufnya huruf apa? Namanya adalah huruf lam. Ajib. Oke. Sekarang, siapa yang menganggap huruf lam itu masih serupa pelafalannya, persis nggak ada bedanya sama sekali dengan huruf L pada abjad alfabet? Ada? Yang menganggap huruf lam sama persis seperti kita melafalkan huruf lam pada abjad alfabet. Huruf L pada abjad alfabet. Ada nggak yang menganggap seperti itu? Oke. Nah, jadi hati-hati. Huruf lam dan huruf L mereka tidak betul-betul serupa. Ya. Bedanya apa? Nah, saya contohkan. Bedanya antara huruf lam dan huruf L pada abjad alfabet. Kalau huruf L, yang kita sentuhkan itu hanya bagian ujung lidah saja. Contohnya, al, la. Nah, L itu dilafalkan hanya menyentuhkan ujung lidah saja. Al, la. Itu L. Kalau huruf lam bagaimana? Kalau huruf lam tak cukup kita sentuhkan ujung lidah kita saja. Tapi kalau huruf lam, wallamu adnaha limuntahaha. Ya, wallamu adnaha limuntahaha. Nah, maka kalau lam itu dilafalkan seperti ini. Isin teman-teman. Ya, ini perhatikan. Al. Kalau L, al. Kalau lam, la. Kalau L, la. Ya,
Gitu ya. Paham ya? Jadi jangan sampai betul-betul serupa antara bunyi L alfabet kita dengan huruf lam kita. Ya. Totat susah mengangkat lidah belakang. Tolong mudahnya gimana? Mudahnya latihan. Kalau yang ditanya gimana mudahnya? Jelaskan pertanyaan. Tolong mudahnya atau tolong bagaimana biar cepat. Nah, kalau pertanyaan biar cepat saya nggak bisa jawab. Tapi kalau mudahnya gimana? Latihan terus. Karena itu perlu pembiasaan, teman-teman. Ya, huruf-huruf yang tebal, pangkal lidah diangkat itu perlu pembiasaan. Gitu. Ya, dan jangan pengen cepat bisa. Pengen cepat bisa boleh, tapi bukan target. Target kita istiqomah dengan Quran, itu aja. Ya. Itu oke? Nah, lanjut ya. Oke. Kita lanjutkan. Di sini ada huruf lam dalam kondisi sukun. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika melafalkan lam dalam kondisi sukun itu sebenarnya ada dua. Ada dua kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf lam dalam kondisi sukun. Ya. Yang pertama, ini yang sangat orang-orang tahu, yaitu dibaca lam sukunnya dengan memantul. Ya, ada suara tambahan berupa pantulan. Kal farashil ma. Shilma. Tak boleh ada bunyi le di sana. Kenapa jadi tiba-tiba ada bunyi le di sana? Karena lidah kita keburu turun duluan. Bunyi al di sini, pastikan alnya itu turun ketika kita sudah siap melafalkan dan akan melafalkan mimnya. Ya, oke? Nih, perhatikan. Ya, perhatikan teman-teman ya. Nih, pastikan lidah kita turun itu setelah kita akan melafalkan mimnya. Kal farashil ma. Shilma. Bukan, jangan sampai lidahnya turun dulu. Shilma. Nah, pasti ada bunyi le ketika turun. Ya. Nah, paham ya? Jangan sampai buru-buru gitu loh. Lamnya belum tuntas udah main lepas aja lamnya. Nah, jangan dulu. Gitu ya. Oke? Nah, itu yang pertama. Ya. Jadi lam tidak boleh dilafalkan memantul karena huruf lam tidak punya sifat qalqalah. Yang punya sifat qalqalah hanya 4-5 huruf. Ba, jim, dal, to, qof, baju di toko, bukan baju di mall. Ya. Jangan terima kasih doang, kasih THR Pak Ustadznya. Nggak apa-apa, yang penting teman-teman semangat. Ya, THR mah itu mah keduniaan ya, gitu. Yang penting teman-teman terus semangat, belajarnya fokus, doakan saya biar sehat, biar bisa dampingi teman-teman, ya. Kalau mau support silahkan, kalau enggak pun nggak apa-apa. Toh supportnya teman-teman juga buat pahala jariahnya teman-teman juga. Kalau misalnya nggak diambil peluang pahala jariahnya, ya teman-teman sendiri yang nggak dapat pahala jariahnya berarti. Ya, baik, kita lanjutkan, ya. Lanjutkan. Nah, di sini perhatikan huruf kesalahan kedua pada lam sukun adalah dibaca karena banyak orang mengetahui kesalahan yang paling populer pada saat kita melafalkan lam sukun adalah memantul. Banyak orang mencari alternatif yang salah untuk akhirnya tidak memantul dengan cara alternatif kedua, yang justru ini jadi kesalahan. Ya, gitu. Jangan sampai putus suaranya. Ya, jangan sampai putus suara itu seperti ini. Antara bunyi al dengan bunyi ma, jangan sampai ada sekat jeda, berhenti dulu. Contoh, kal farashil ma. Nah, ya, shil ma. Nah, antara al dengan ma itu ada jeda, nggak boleh. Ya, gitu. Oke? Jadi jangan sampai, sekali lagi, jangan sampai terputus gini nih. Perhatikan. Nah, ini juga sama nih. Jangan sampai terputus nih. Kal farashil mabthuth. Ditahan seperti itu lamnya karena takut mantul dengan memutus suara. Itu jadi kesalahan yang kedua yang populer tapi banyak orang nggak tahu. Ya. Kenapa lam nggak boleh putus? Karena ada aturan main. Aturan main huruf lam
Perhatikan ya, nih lam dia punya sifat yang disebut dengan tawasud. Tawasud atau bainiyah artinya pertengahan. Pertengahan bainiyah artinya apa? Di antara. Berarti tawasud bainiyah pertengahan di antara. Pertengahan di antara apa? Nih tawasud. Ya. Tawasud itu artinya pertengahan di antara apa? Di antara syiddah dan rokhawah. Dan rokhawah dan syiddah. Ya. Dalilnya apa? Wa baina rikhwin wasyadidin umar. Ya. Jadi tawasud itu kalau rokhawah artinya adalah mengalir suara. Kalau syiddah artinya adalah tertahan suara. Maka tawasud tengah-tengah artinya dia tetap mengalir tapi sedikit. Nggak boleh betul-betul hilang. Ya. Oke? Nggak boleh betul-betul hilang. Ya. Gitu. Paham ya? Sampai sana paham nggak? Nih. Maka di sini jangan sampai dia bunyi alnya terputus. Shil ma, jangan. Ya. Shil ma, jangan. Ya. Oke? Paham ya? Sip. Kita baca dulu bareng-bareng dari sini, ya. Sip. Nah, kita lanjutkan lagi atau cukup nih, teman-teman? Saya sudah mulai pening nih. Ya, kita lanjutkan atau cukup nih? Udah mulai pening nih. Lanjut ya. Oke, saya lanjutkan sedikit lagi ya. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi. Bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, perhatikan. Di sini ada ba sukun, ya, ada ba dalam kondisi sukun. Saya bahas ini mungkin terakhir ya, bagian akhirnya banget, nanti kita bahas di live berikutnya. Nah, perhatikan, saya izin dulu, saya izin dulu sedikit, Nah, di sini kita melihat ada ba sukun, ba, ya, nih, mungkin saya izin bulatkan. Ada ba dalam kondisi sukun. Nah, huruf ba punya sifat yang dia hanya muncul ketika dalam kondisi sukun. Ya. Gitu. Ada huruf ba punya sifat yang dia muncul sifatnya hanya ketika dalam kondisi sukun. Kira-kira teman-teman tahu nggak apa sifatnya? Sifatnya disebut dengan kol-kolah. Keren, ya. Kol-kolahnya kol-kolah apa? Kol-kolahnya kol-kolah apa, teman-teman? Karena dia sukun asli atau berada di tengah ayat, bukan pada saat berhenti, maka kol-kolahnya kol-kolah suguro. Ya. Oke, kol-kolah. Kol-kolah itu apa? Suguro itu apa? Ya, bahasa kitanya ya. Kol-kolah itu artinya pantulan, memantul. Suguro itu pantulan yang kecil atau pantulan yang ringan atau pantulan yang lemah. Ya, jadi kita lafalkan mabe, su, su. Bunyinya be, setengah harokat, be. Kan kalau satu harokat ba, gitu ya. Tapi kalau setengah harokat be, gitu ya. Mabe. Nah, gitu. Oke. Ya. Sekarang, ya. Paham nggak sampai sini? Jadi jangan sampai teman-teman lafalkan seperti ini. Su, nah nggak boleh mab gitu, nggak boleh, karena harus dikol-kolahkan, karena harus dipantulkan, su. Terima kasih Bunda Lies nih ya. Oke, jadi su, gitu ya. Oke, sekarang teman-teman sekalian, ada kesalahan yang banyak orang belum tahu ketika melafalkan ba sukun. Ada kesalahan yang banyak orang belum tahu ketika kita melafalkan ba sukun. Ya, apa? Jangan sampai ya ketika kita melafalkan kol-kolah di sini, teman-teman sekalian, jangan sampai teman-teman pantulannya tertahan. Banyak orang sudah bagus melafalkan kol-kolah dengan pantulan, tapi masih banyak yang kurang sempurna karena memantulkan dengan cara tertahan pantulannya. Hah? Maksudnya pantulan tertahan itu seperti apa? Seperti ini. Mabsu. Jadi bunyi ba-nya itu dipantulkan memang. Tapi dia tertahan bunyi pantulannya. Mabsu enggak. Harusnya mabsus.
Mabsu, bukan mabsu, enggak begitu. Ya. Oke. Nah, kalau pantulannya ditahan seperti itu, seolah setelah ba sukunnya teman-teman sudah menambah huruf baru yaitu hamzah sukun. Nah, khawatir kalau dilafalkan dengan cara pantulan yang tertahan seperti itu, maka nanti akan menghasilkan apa? Kesalahan yang besar karena sudah menambahkan huruf baru di situ, yaitu hamzah sukun. Kenapa seperti seolah menambahkan hamzah sukun? Emang ada apa dengan hamzah sukun? Nih, ya perhatikan. Hamzah, ya. Nah, hamzah itu dia punya sifat yang disebut dengan syiddah. Syiddah artinya tertahan suara. Sifat syiddah pada huruf hamzah akan sangat terasa ketika hamzah dalam kondisi sukun. Makanya kalau teman-teman tahu huruf-huruf yang bertemu dengan hamzah sukun itu terhentak. Mu'minina, mu'minati, ta'kuluna. Ya. Oke? Nah, sama. Ya, itulah alasannya kenapa teman-teman kalau di sini melafalkan pantulannya dengan cara tertahan, khawatir menjadi kesalahan besar. Ya, karena kalau udah kaitannya dengan menambah huruf, mengurangi huruf, dan menukar huruf, itu berarti kesalahan besar karena merubah struktur kata. Kalau struktur kata berubah, maka makna ayat yang akan ikut berubah. Faham sampai sana? Jelas sampai sana? Ya, jadi jangan sampai dibaca mab, tapi mabsu, ringan saja. Mabsu, tapi bukan mabsu. Atau kalau di Al-Ikhlas itu seperti ini. Qul huwallahu ahad. Enggak gitu. Tapi qul huwallahu ahad. Gitu. Ya. Oke. Jelas? Baik. Ya, ini foto dulu boleh teman-teman ya. Kalau ada ini ngerasa ada yang penting-penting, foto aja langsung. Ya, kalau mau di-share, mau di screenshot silahkan. Ya. Nah, gitu. Oke, sip. Kita lanjutkan lagi. Baik teman-teman, untuk sesi pagi ini kita cukupkan dulu boleh? Di akhir teman-teman saya ingin mengajak teman-teman, ada yang mau mendukung program saya nggak? Ya, di Indonesia buta huruf Al-Quran itu 72%. Saya punya 2 program. Kalau teman-teman pengen ikutan untuk jadi donatur, boleh banget. Ada yang mau nggak beramal jariah bareng sama saya? Setelah ini saya ada informasinya. Kalau mau boleh komen mau ya. Gitu. Yang mau support saya untuk ikut berantas buta huruf Al-Quran di Indonesia boleh komen mau. Ada 2 program. Ya, kalau mau boleh komen mau, teman-teman sekalian. Ya, nominalnya bebas, asalkan yang paling maksimal dari teman-teman dan nominalnya bebas. Ya, saya nggak pernah minta banyak ke teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau ikut bantu boleh. Ya, langsung sama saya. Mau ya? Oke, jangan kemana-mana. Kita ngaji dulu bareng-bareng. Ya, di antara 600 orang yang komen mau nggak lebih dari 10 tuh. Masya Allah ya. Berarti semoga orang-orang spesial ini yang teman-teman adalah orang-orang spesial. Tapi ternyata ada yang lebih spesial lagi. Teman-teman yang ikut mau bantu program saya. Ya, terima kasih. Yang mau nanti di akhir saya akan tampilkan caranya. Oke, kita mulai ya. Yang pertama kita baca ayat keempatnya. Kita praktekkan ya bacaannya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Sekali lagi. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Sadaqallahul azim.